Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video seseorang di balik kesuksesan pemain muda Persija Jakarta. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Saya mengundang seorang narasumber yang saya kagumi. Betul-betul saya kagumi karena saya pernah mengomentari beberapa pertandingan dari tim yang dilatih oleh beliau, mulai dari Borneo FC di Piala Presiden pada tahun 2017 dan juga Persipura Jayapura. Pada saat itu tahun 2022 ya. Borneo FC pada tahun 2017 dan Persipura pada tahun 2022. Dan saya masih ingat permainannya itu bermain kompak, umpan-umpan pendek. Tiba-tiba bola itu udah masuk ke jantung pertahanan tim lawan. Siapa lagi kalau bukan Coach Ricky Nelson. Welcome Coach. Terima kasih udah undang. Ya, makasih banyak Coach telah meluangkan waktunya. Jadi apa yang tadi saya katakan Coach adalah dari hati saya Coach. Terima kasih Karena banyak, terima kasih. Saya mengomentari, jadi kan kalau kita mengomentari sebuah pertandingan kan kita harus tahu taktiknya seperti apa, betul, gaya permainannya seperti apa, bagaimana caranya coach melakukan pergantian pemain. Apalagi pada saat Persipura itu, sebetulnya itu Persipura jika saya tidak salah pada saat itu lagi berada di posisi atas loh itu ya. Itu ada peluang untuk promosi sebetulnya, tapi kemudian liganya dihentikan karena kasus Kanjuruhan itu ya Coach? Ya betul sekali, karena memang itu akhirnya manajemen berjuang keras supaya liga tetap jalan, tapi mungkin ya hasil diskusi tidak berlanjut. Karena memang situasinya kita lagi enak banget ya, maksudnya timnya lagi bagus, performa pemain sedang udah ketemu peaknya dan ya sayang sekali harus diberhentikan gitu aja sih sebenarnya. Makanya itu. Ya betul, tapi jujur nih Coach, saya belum pernah melihat Coach bermain sepak bola profesional. Bukan berarti tidak boleh menjadi pelatih, karena banyak sekali ya teman-teman ya di dunia sepak bola yang belum pernah bermain sepak bola profesional tapi menjadi pelatih sukses ya. Salah satu contohnya adalah Jose Mourinho. Kemudian kita tahu banyak juga sekarang di Indonesia juga seperti itu. Nah, perjalanan coach seperti apa sampai sekarang bisa menjadi, saya belum jelaskan tadi kepada teman-teman bahwa sekarang Coach Ricky Nelson ini adalah Direktur dari Youth Development Persija, artinya Direktur dari Akademi Persija untuk pembinaan pemain usia muda dan juga asisten pelatih dari Carlos Peña, pelatih Persija Jakarta. Jadi di tim seniornya Coach. Nah, gimana caranya Coach bisa menjadi pelatih profesional? Jadi pertamanya memang saya bukan dari pemain pro, ya, tetapi saya dari SMP, SMA, memang berada dalam sebuah klub SSB yang nama itu waktu di Kupang, saya asal NTT, namanya Bintang Timur. Bintang Timur ya? Nah, waktu itu masa-masa tahun 98, situasi kondisi politik Indonesia lagi nggak bagus. Dan kita di daerah agak sulit mendapatkan klub, karena klub yang terdekat dengan kita itu hanya PSM Makassar, dulu masih terkenal Mitra Surabaya, dan Persipura tentunya. Tapi kalau kita ngikut ke sana kan kayaknya dan sulit banget. Banyak angkatan saya sebenarnya, kalau mungkin para netizen tahu bisa cari itu, kakak kelas saya itu namanya Adnan Mahing. Itu bermain di Persikota, main. Nah, dia pemain yang memang memutuskan itu, masa itu cuma satu dari angkatan kita yang berani keluar. Nah, keluarga tidak mendukung karena waktu itu saya bertanya apakah saya lanjut sekolah atau bermain sepak bola. Gitu. Itu pertanyaan sulit kan. Dan orang tua, ya ini gimana gitu kan. Situasi di Jakarta lagi kacau, kamu mau main bola, dan liga lagi berhenti waktu itu. Iya, betul. Diberhentikan liganya, dan saya pikir udah saya sekolah. Saya ambil kuliah dan kuliahnya di Malang. 3 tahun. Mencoba lagi untuk seleksi, kayaknya udah nggak mampu. Ya, udah lama breaknya. Breaknya 3 tahun dan saya rasa ini nggak mampu gitu. Dan saya coba dan kayaknya pun nggak bisa lah. Akhirnya saya berpikir untuk bagaimana, ya udah belajar lah. Saya kayak tertarik jadi pelatih gitu. Dan saya pindah ke Jakarta, kecil-kecil lah, belajar sekolah. Terus 2009 dapat kesempatan dari waktu itu masih Villa 2000 untuk dari PSSI. Jadi ada beasiswa untuk menjadi ikut di Project Feature Asia dari AFC. Dari PSSI dapat surat dari AFC. Oke. Jadi AFC menyuruh PSSI mencari untuk ada yang mau ikut nggak. Dipilihlah oleh PSSI. Mewakili Indonesia 2 orang, saya sama Rudy Eka Piambada, kita ke Kinabalu Sabah. Nah, dari situ ambil C license 2009 dan
Ya, setelah itu kami terpilih 5 terbaik di Asia Oke, Tenggara. Oke. Dan 5 terbaik ini dapat sponsor 2 tahun ikut program AFC. Oke. Lanjutannya Lanjutan, gitu. gitu. Dan dalam 2 tahun itu banyak sekali kita ada seminar, ada conference, banyak sekali sampai di B license terakhir. Saya dapat B license di Malaysia lagi, masih di Kuala Lumpur. Oke. Menyelesaikan itu dan tutup oleh kita kunjungan ke Jerman. Dapat international coaching license di Jerman. Oke. Kotanya di Köln waktu itu kan Köln. dia kotanya untuk training camp timnasnya dia kalau nggak salah ya. Oke. Dan kunjungan ke klub kayak Dortmund, FC Köln dan segala macam. Oke. Dia baru setelah itu ambil I license dan terakhir pro license. Jadi perjalanannya memang tidak dari pemain profesional. Iya. Hanya lebih kepada setelah itu ya saya berkarir aja sendiri itu. Memang ya nggak gampang. Iya, betul. Artinya memang coach punya passion. Iya. Kalau memang tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional karena berbagai faktor, Iya, betul. ya coach tetap mengejar bagaimana caranya bisa terlibat lah ya. Betul sekali. Dan ya sedikit cerita ya viewers ya tentang saya ya. Jadi saya juga coach sebetulnya punya passion untuk menjadi komentator. Oke. Walaupun ya Aha. pekerjaan utama saya bukan di sana, Oh, iya, gitu loh. iya, bukan sebagai komentator, tapi saya punya passion. Betul. Dan passion ini yang biasa membuat kita sebetulnya pusing juga. Iya, Karena iya. kalau lagi kerja kita bisa gak betah. Kenapa saya gak bisa penuhi Betul. passion saya gitu ya. Iya, Jadi iya, ya ini passion ini sangat penting. Betul. Dan passion itu artinya kita akan mengejar sampai Iya. kita mendapatkannya tapi Betul. secara benar juga. Nah, coach kan sekarang juga adalah direktur ya dari Iya. Akademi Persija. Iya. Artinya kan coach mengajarkan pemain-pemain muda, Iya. ya kan? Dan sepengetahuan saya jika klub ini punya akademi, pemain disiapkan untuk bisa menjadi bagian dari klub, Yes. dan tentunya nanti untuk menjadi bagian dari tim nasional Betul. di negara manapun, Ya. ya kan? Nah, coach selama sekarang menjadi direktur akademi dari Persija Youth Development, Ya. sudah berapa lama ya coach? Baru sebenarnya, baru di Juli kemarin. Oh, baru dari Juli ya, Ya, jadi ya. baru beberapa bulan. Ya, Nah, ya. Coach melihat dari pool pemain yang sekarang berada di akademi Persija, seperti apa sih potensinya pemain-pemain mudanya? Ya, pemain muda Persija sebenarnya potensinya banyak. Sebenarnya dalam apa namanya itu semacam jenjang karir lah saya sebut seperti itu. Oke. Dari Suratin Elite Pro Academy. Oke. Untuk tagline-nya Persija menuju tim utama itu memang nggak gampang karena Persija tim besar, tuntutannya besar, ya harapan ekspektasinya tinggi. Jadi saya berpikir kita harus bagaimana menyiapkan para pemain muda ini untuk secepat mungkin bersiap diri di atas. Oke. Nah, akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa solusinya kita harus pinjamkan dulu. Oke. Ketika dia sudah cukup matang, Oke. belum ready sebenarnya, Oke. tapi kita melihat levelnya, oh ini bisa main di Liga 2 nih kayaknya. Oke. Ataupun bisa main di klub lain, kita pinjamkan dulu. Jadi saat ini kita meminjamkan hampir 22 pemain Wow. ke seluruh Liga 2. 22 pemain 20 pemain muda. dari jebolan dari akademi Dari Persija. jebolan Yang usianya berapa coach rata-rata? 20 tahun, hampir 20 tahun, 20 tahun. 19 tahun, 18 tahun. Sebegitu banyak ya. Ya, itu yang dilakukan karena saya pikir mereka harus terbiasa dulu dengan sebenarnya bukan masalah teknisnya, enggak. Masalah teknis maksud saya itu bagus-bagus sebenarnya. Oke. Mentalitinya penting. Karena bertanding di top level itu mentality nomor 1. Mentality. Ya nomor 1. Begitu dia pemain bagus tapi mentalnya jelek ya betul. sama aja kan itu. Iya, betul. Nah, tekanan itu yang harus dia dapat di mana? Di Liga 2. Di Liga 2 ya. Ya, dengan adanya regulasi misalnya, Iya. kan di Liga 2 ada regulasi wajib memainkan U21 2 orang. Nah, itu sebenarnya adalah Benar. kesempatan buat kita memenjangkan para pemain muda ini dipersiapkan di Liga 2 dengan harapan tahun depan dia balik, Iya. dia bisa dites kembali di tim utama. Iya, Nah, jadi kita kontrak mereka 3-4 tahun, bahkan ada 5 tahun. Iya. Di tahun pertama langsung kita pinjamkan. Oke. Nah, 22 pemain dan saya sudah cek rekod data mereka semua, oke. ada sekitar 50% itu pemain inti semua. Oh, bagus Di dong. Liga 2 sekarang. Ya, Ada bagus PSPS, Deltras, Dejan FC, ada juga banyak klub yang pakai nama pemain kita dan mereka jadi pemain inti semua. Oke. Dan saya masih ingat sebelumnya juga pada saat masih dilatih oleh Thomas Doll, coach belum belum menjadi masuk, bagian ya. dari Persija, itu sampai ada 7 atau 8 pemain yang dipanggil ke timnas U23 tuh pada saat itu. Kalau Banyak sekali yang dipanggil. iya, kalau dihitung sekarang juga sebenarnya 8 orang 8 orang ya. di timnas U20. Di timnas U20 Jadi ya? kalau yang murni dari kita kan cuma 3 orang. Iya. Ada Doni, ada Aditya Warman, Iya. ada Hafiz. Ini yang Persija. Betul. Tapi ada lagi yang namanya Jehan Palevi, Iya. dipinjaman dari Persigo Kudus, Oke. Persija juga. Persija juga. Farhan, stopper, Iya, Persija juga. Persija juga. Vigo Dennis, PSIM, Persija juga. Oh, begitu. Arliansyah, PSIM, Persija juga. Oke.
ada Mersal Oke. dari PSPS Iya, Biak, iya, iya. Persija juga 8 orang sebenarnya. Oh, Jadi kalau 8-8-nya semua dari Persija, pemain kita juga nggak ada. Ya artinya sejauh ini ya sukses juga artinya Ya. pembinaan pemain di Akademi Persija ya agar bisa diorbitkan. Ya menurut saya sih memang saya ya Persija selain memang daya tarik sebenarnya. Daya tarik, ya. Daya tarik pada semua pemain, lokasi, dan juga fasilitas yang ada di Sawangan itu cukup memadai sehingga banyak orang mau datang ke kita. Iya, saya pikir training center ini yang paling Yes, penting. Nah, apa yes. saja fasilitasnya di sana? Ya ada 3 lapangan, ada gym, ada ya sederhana sebenarnya. Oke. Ada mesnya yang cukup buat para pemain dan juga ada ruang makan, ada beberapa ruang dipakai buat ruang kelas, sama ada ruang medisnya. Jadi sederhana tapi saya rasa klub-klub Indonesia juga belum banyak yang punya gitu. Oke. Itu yang jadi masalah maksud Iya, saya. iya, Jadi iya. training ground itu sangat penting. Yes, Sangat penting betul. untuk pemain muda karena kita tiap hari bisa melihat mereka di situ. Ya, Nah, kalau nggak punya repot.